Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajar Sunali, mahasiswa Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Praktikum Asesmen BK mengenai tes SDS dan tes SSCT. Baik, langsung saja berikut penjelasan dan contoh pemberian teks SDS. SDS atau Self-Directed Share merupakan pendekatan terhadap penafsiran minat pekerjaan. SDS dirancang sebagai instrumen konseling pekerja yang bisa dilakukan sendiri, diskor sendiri, dan diinterpretasikan sendiri. Meskipun disusun seputar minat, prosedur ini juga memerlukan peringkat diri, kemampuan, dan kompetensi yang dilaporkan. Selanjutnya, ada 6 jenis kepribadian menurut John Hall. 1. Tipe realistic R. Jadi, tipe R ini memiliki kemampuan mekanisme dan atletis, serta cenderung bekerja di lapangan dan suka bekerja dengan benda sebanding manusia. 2. Tipe enterprise. 2. Tipe investigatif. Tipe ini mempunyai pekerjaan yang berkaitan dengan pemeriksaan seperti biologi, kimia, fisika, dan lain-lain. Yang ketiga, tipe artistik. Tipe A ini biasanya memiliki keterampilan artistik, menikmati penciptaan kerja yang orisinal, dan memiliki imajinasi yang baik, suka bekerja dengan ide kreatif dan self-experimentation dibanding sesuai yang teratur dan dengan peraturan. 4. Tipe sosial. Jadi tipe S ini suka dengan karier sosial seperti guru, terapis, konselor, perawat, dan lain-lain. Tipe S ini umumnya suka berada di sekeliling orang lain. Tipe enterprise. Tipe ini suka dengan pekerjaan yang berkaitan dengan wirausaha atau inisiatif seperti promotor, sales, agen travel, dan manajer. Tipe ini memiliki kemampuan berbicara di depan umum. Yang keenam, tipe konvensional. Tipe ini menyukai pekerjaan yang seperti analisis keuangan, banker, sekretaris, dan lain-lain. Tipe C ini memiliki kemampuan tulis dan hitung. Baik, berikut ini adalah contoh soal teks SDS. Tes ini terdiri dari satu lembar soal dan 120 pertanyaan, dan lembar jawaban seperti yang dilihat di samping ini ada nama, pendidikan, tanggal lahir, dan jenis-jenis kelamin yang harus diisi. Pada lembar jawaban teks SDS terdapat tabel yang dibagi menjadi 6 bagian. Tabel yaitu yang pertama R, A, S, E, dan C. Administrasi tes dilakukan secara berikut. Di bawah ini ada 120 pertanyaan. Tugas Anda adalah membaca kalimat-kalimat tersebut. Apakah kalimat itu sesuai dengan diri atau tidak? Jika sesuai dengan diri Anda, diberikan tanda checklist di kolom ya. Jika tidak sesuai diri Anda, beri tanda checklist di kolom tidak. Pada teks ini tidak ada jawaban benar atau salah. Yang penting adalah sesuai dengan diri Anda. Nah, selanjutnya ialah cara skor SDS. Jadi pada tes ini cara melakukan skornya sebagai berikut. Jadi itulah tadi penjelasan
dan contoh pemberian teks SDS. Selanjutnya kita beralih kepada teks SSCT. Jadi teks SSCT adalah suatu teknik proyeksi yang digunakan untuk mengungkapkan dinamika kepribadian yang dapat menampakkan diri individu dalam hubungan interpersonal dan dalam interpretasi terhadap lingkungan. Langsung saja gambar gambar deskripsi teks SSCT, yaitu testi disuruh untuk mengisi data data diri, yaitu nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan pendidikan. Kemudian membaca petunjuk yang tertera di gambar testi ini. Terdapat 60 intim pertanyaan di mana klien diminta untuk menyelesaikan serangkaian kalimat yang belum sesuai dengan menggunakan kata yang pertama kali muncul dalam pikirannya. Jadi rangkaian teksnya memudahkan klien untuk mengekspresikan sikap-sikapnya, sehingga membantu klien atau kita untuk mengerti persepsi subjek terhadap satu hal atau situasi, sehingga lebih jauh kepribadian subjek dapat diprediksi. SSCT dikatakan sebagai alat teks yang valid dan reliable karena hasil dari pengetesan menggunakan alat tes ini memiliki hasil yang signifikan dengan pengetesan teks proyeksi lain seperti TAT dan Rorschach. Cara pengajian atau pengambilan data dalam penyajian SSCT adalah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu bacakan instruksi, usahakan agar subjek mengerti, bila kurang mengerti beri penjelasan. Usahakan menekankan bahwa respon yang pertama kali muncul yang harus dituliskan. Yang kedua, perhatikan ekspresi ketika mengatakannya. Utamakan kata-kata spontan yang mungkin muncul ketika mengerjakan. Dapat dilakukan secara individu atau kelompok. Biasanya berlangsung antara 20-40 menit. Tapi secara klinis normal 1 jam, juga klasikal biasanya 1 jam. Jawaban dari intim harus merupakan jawaban yang spontan. Selanjutnya, jika ada intim yang tidak dijawab atau menjawab sukar, maka lompati saja, namun jangan lupa untuk memberi tanda. Semua respon tidak ada yang salah, dapat dilakukan inquiry terutama untuk respon. Diharapkan hambatan emosi yang muncul disalurkan. Itulah tadi penjelasan teks instruksi SDS dan teks SSCTV. Mohon maaf jika ada kata-kata atau tingkah laku yang kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wabil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.